Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jemaah kajian Islam menjelang berbuka Masjid Bagus Sofa yang mudah-mudahan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita tetap istiqomah dan bersemangat untuk melaksanakan amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, Bapak Ibu dan para pemirsa Masjid Bagus Sofa rahimakumullah. Alhamdulillah, perjalanan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini telah memasuki selesai separuh dari ibadah di bulan suci Ramadan ini. Separuh bulan telah kita jalankan ibadah puasa ini, alhamdulillah, tentu telah memberikan efek positif dalam kehidupan kita, baik dari segi kesehatan, dari segi amal ibadah maupun amaliyah-amaliyah yang lainnya, yang mudah-mudahan ini makin menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini tidak lain adalah supaya kita semuanya diciptakan oleh Allah ini menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasi atau petunjuk atau alat ukur bahwa kita ini bertakwa kepada Allah itu adalah kita dari hari ke hari itu mengalami perkembangan yang positif dan lebih baik dari hari yang kemarin. Kita makin taat beribadah, itu artinya menunjukkan bahwa kita ada perkembangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mau untuk berbagi, meskipun itu hanya kecil ukurannya menurut ukuran kita, tapi kalau itu kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, kita laksanakan ibadah itu dengan penuh semangat dan berharap ridha Allah, itu artinya bahwa kita telah diberkahi oleh Allah dengan kita senang dan suka terhadap hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka waktu itu dalam separuh ke depan di bulan suci Ramadan ini, maka saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada hadirin semuanya, marilah kita tuntaskan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita pada sore hari ini yang secara khusus setiap Selasa ini kita mentelaah tentang akhlak-akhlak Rasulullah, maka kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang mudah-mudahan ini bisa menjadi
menjadi pedoman bagi kita dalam kita bermuamalah, bergaul di lingkungan kita masing-masing sesuai dengan akhlak atau pesan yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Di dalam hadis ini Rasulullah berpesan kepada kita yang pertama bahwa kita ini diukur tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim itu dapat diukur dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama itu adalah pesan Rasulullah, hendaklah engkau berbicara sesuatu yang baik. Jika engkau tidak bisa berkata dengan baik, maka hendaklah engkau lebih baik diam saja. Jadi ini ukurannya sangat sederhana sekali. Rasulullah mengukur seseorang, baik tidaknya seseorang itu bisa diukur dari bagaimana pembicaraan dia sehari-hari. Kata Rasulullah, ucapkanlah sesuatu dari mulutmu, ya, itu adalah sesuatu yang baik. Jika tidak bisa keluar kata-kata yang baik, maka lebih baik kamu diam saja. Ini pesan singkat tetapi sangat mendalam artinya. Mengapa Rasulullah begitu mewanti-wanti kita untuk menjaga lisan kita, ya? Karena dari lisan inilah akan bisa menentukan seberapa berkualitas diri kita. Kita mempunyai arti kiasan air, ya. Air beriak tanda tak dalam. Kalau ada sungai yang gemercik, yang airnya itu beriak, ya, artinya airnya itu rame, itu artinya sungai ini tidak dalam. Tapi kalau air itu tenang, malah justru ini berbahaya, itu bisa menghanyutkan. Itu artinya orang dalam hidupnya itu pembicaraannya wis omongane akeh, omongannya akeh tapi tidak mutu, ya. Jadi guyonan-guyonan tapi nggak pernah mutu. Berarti kita bisa mengukur seberapa dalam ilmu yang dimiliki, seberapa dalam tingkat keimanan yang ia yakini. Nah, ya. Jadi ukurannya bisa dilihat dari bagaimana pembicaraan dia selama ini. Jadi makanya kita dalam bergaul dengan seseorang, maka kalau menghadapi tipe orang yang seperti ini, maka lebih baik kita tidak perlu membantahnya, ya. Kita hanya cukup untuk mendengarkan dan tidak perlu untuk gontok-gontokan sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan kita. Jadi di sini pesan Rasulullah kepada kita itu adalah jaga lisanmu dan ucapkanlah kebaikan dari mulutmu. Jika itu engkau tidak bisa berkata, maka lebih baik engkau itu diam saja. Artinya jangan sampai perkataanmu itu membuat sakit orang lain, ya. Kita teringat ada 4 yang besok itu
dirindukan surga. Ya. Selama ini kita itu kan berharap supaya besok itu kita bisa masuk surga. Tapi ini kebalikannya. Ada 4 orang yang dirindukan untuk dia itu bisa segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 ini itu adalah orang yang hafidul lisan, orang yang hidupnya itu suka menjaga mulutnya, suka menjaga lisannya. Mengapa kok dijaga di sini? Supaya dalam sehari-hari ia tidak menyakiti orang lain. Ya, ini yang perlu untuk kita jaga. Nah, lisan ini itu kan tujuannya kan untuk berbicara, untuk ngomong, ya kan? Nah, zaman sekarang yang berbicara itu bukan hanya lisan, tapi zaman sekarang yang berbicara ternyata jari ini itu juga bisa berbicara. Oh, ya itu. Maksudnya bagaimana Pak sekarang jari itu kok bisa berbicara? Kita sekarang itu memasuki zaman yang namanya HP, ya, media sosial. Kalau kita tidak mengendalikan dari anggota tubuh kita itu untuk bisa melakukan hal yang baik, maka sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa. Terkadang orang melalui HP-nya, terus kemudian karena dia itu sakit hati, akhirnya kemudian dia membuat status, yang status itu ya isinya adalah menjelek-jelekan orang lain. Meskipun tidak menyebut nama, tapi statusnya itu sudah mengarah dan menuju kepada seseorang. Itu artinya bahwa kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita. Jadi yang dimaksud di sini Rasulullah bisa jadi yang kita lakukan bukan saja untuk menjaga lisan, artinya lisan ini adalah bagian dari anggota tubuh yang lainnya seperti jari kita ini, supaya juga jangan menulis di media sosial, baik itu status di Facebook, di WA atau di yang lainnya, supaya juga jangan mengumbar status yang itu berisi mengumbar kejelekan-kejelekan orang lain. Atau mungkin kita meneruskan video, pesan yang isinya itu sesuatu yang tidak mutu atau barangkali itu mengandung maksiat, itu artinya kita juga masuk dalam pesan Rasulullah untuk kita tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan yang keluar dari anggota tubuh kita, baik lisan kita maupun jari kita. Ya, ini adalah pesan yang pertama yang Rasulullah ajarkan kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini puasa kita pahalanya apakah diberi oleh Allah atau tidak, itu juga sangat bergantung dari bagaimana lisan kita. Kalau kita itu berpuasa tapi yang keluar dari kata-kata kita itu kok kebohongan, ya, yang keluar dari kata-kata kita itu kok menyakiti orang lain, maka kata Rasulullah lebih baik kamu segera makan, karena pahala puasamu itu tidak akan diberikan oleh Allah. Wa kam min shaimin laisa lahu siyamahu. Banyak orang yang sedang berpuasa tapi ia tidak mampu menjaga lisannya, ucapannya masih menyakiti orang lain, ucapannya masih berkata bohong, maka laisa lahu siyamahu illal ju' wal atos, maka baginya hanya rasa lapar dan dahaga saja yang ia dapatkan, tapi ia tidak pernah mendapatkan pahala atau hikmah puasa di bulan suci Ramadan ini, ya.
Ini adalah yang pertama pesan Rasulullah untuk menjaga lisan kita. Jadi haruslah kita jaga lisan kita supaya tidak keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain, supaya tidak keluar kecuali sesuatu yang baik dan bermanfaat, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain, sesuatu yang memang dibutuhkan dalam keperluan keseharian kita. Yang kedua, pesan Rasulullah terkait dengan kemuliaan, ya, dan ukuran kita sebagai orang yang beriman kepada Allah itu adalah yang kedua, fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu, maka hendaklah engkau memuliakan jarahu, tetanggamu. Tetanggamu. Rasulullah menyuruh kita di dalam pesan akhlak ini supaya kita itu hidup berbaik-baiklah dengan tetanggamu. Orang yang paling dekat denganmu, jika nanti kamu itu mendapatkan sesuatu, orang yang bisa kamu mintai pertolongan pertama itu adalah tetanggamu, bukan anakmu, bukan saudaramu. Sebab kadang kita itu mempunyai banyak saudara, tetapi saudara kita tidak berada di lingkungan rumah kita. Ada orang tua punya anak 11, ya, dari kecil dibesarkan, tapi begitu besar punya pekerjaan. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Anaknya sukses, setiap bulan bisa ngirimi uang, ya. Setiap bulan, wis pokoknya nggak pernah kekurangan, uang ada di rumah, ya itu. Tapi ketika dia itu sedang sakit, ya, apalah artinya uang kalau kita tidak mampu bergerak apa-apa. Nah, kita itu pingsan, semaput, kita itu repot, ya. Anak kita itu jauh dari kita, ya. Umpama kita itu telepon dan nyambung, tetap juga tidak bisa mengatasi masalah. Saat itu juga yang dibutuhkan kecuali adalah tetangga kita. Jadi makanya di sini Rasulullah kenapa berpesan kepada kita, ukuran bahwa kamu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa dia itu dekat dan baik kepada tetangganya. Jadi makanya jangan sampai kalau tonggo kok sampai gak omong-omongan, kalau tonggo kok sampai satru, gak rukun, jangan sampai. Makanya kita setiap tahun, ya, ada tradisi di lingkungan kita Indonesia ini, ya, ada acara halal bihalal kalau kita nek pas wayahe bodo. Nah, kenapa pas wayahe bodo itu terus kemudian setelah kita sholat Id kita mengunjungi tetangga kita mengunjungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita dengan tetangga kita itu tidak ada masalah. Kita itu baik-baik saja. Kita itu siap untuk menjalin kehidupan yang lebih baik, halal. Wis, yang kemarin umpamanya kok saya pernah berbuat salah, aku mohon maaf, hari ini tolong untuk bisa dimaafkan. Tujuannya itu. Jadi halal bihalal itu di negara lain, bahkan mungkin di Arab Saudi yang tempatnya agama Islam di sana, itu nggak ada tradisi-tradisi mengunjungi halal bihalal, itu nggak ada. Yang ada itu hanya di Indonesia. Tapi ini sangat baik sekali untuk memastikan dan melaksanakan perintah Rasulullah ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nek sampeyan itu ngaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, itu loh, muliakan tetanggamu. Makanya Rasulullah sampai membuat
banyak pesan itu. Nek awakmu iku masak ning dapur, terus tanggamu iku kok dilalah kok mambu. Ya, sing gampang mambu nek masak iki masakan apa, Bu? Contoh enak kok gereh ya. Ya, misalkan gawe sate, ya, gawe gulai. Sing tanggane iki kok sampean masak kok mambu. Jere Rasulullah ya, kirimi tanggamu. Mergo awakmu masak kuwi lho, akhire tanggamu dadi bingung ya. Akhire terus wetenge lesu mergo mambu sate, mambu gulai, ya, bakar-bakar apa ya. Sing jangan apa sing itu sekiranya tanggamu itu kok sampai mambu, maka segeralah kirimi ya, kata Rasulullah. Tujuannya apa? Fal yukrim jarahu, supaya awake dhewe urip bertetangga itu loh, itu enak, api ya, yang itu bisa mencerminkan betapa kita itu dengan tetangga itu masya Allah memuliakan. Inilah agama ni awake dhewe, agama Islam. Nek ngopeni kehidupan kita sehari-hari itu amat sangat mendetail sekali, termasuk urusan tonggo itu menjadi perhatiannya Rasulullah, bahkan itu dihubungkan dengan tingkat keimanan awake dhewe kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek melihat pesannya Rasulullah seperti ini, itu enggak perlu agama itu didewe-dewekno. Oh iki urusane akhirat, oh iki urusane donya. Jadi urusan agama ini dadi siji. Awake dhewe nek ngaku beriman, ya awake dhewe ya kudu gelem jaga hubungan pergaulan kita, sosial kita dengan lingkungan kita. Makanya bersyukur kalau di lingkungan kita itu kok ada jamaah takbir, utawa yasinan, utawa kumpulan-kumpulan rutin ya. Itu tujuannya tidak lain adalah supaya kita itu ya mempunyai niatan memuliakan tetangga kita. Fal yukrim jarahu. Bentuk dari awake dhewe ikram jar, memuliakan tangga sing paling rendah. Sing paling rendah ya. Nek sampean iki ora iso ngowehi. Ya. Ora iso ngowehi bingkisan, ora iso ngowehi THR, gak masalah. Nek jenengan gak iso ngirimi panganan, gak masalah, gak apa-apa. Yang paling rendah, level yang paling rendah untuk kita melakukan ikram, memuliakan tetangga kita itu adalah jangan pernah engkau sakiti tetanggamu. Nah, ya, ojo mau jupuk barange, ojo mau komeni kehidupannya, ya, ojo mau nih, ya, apa itu kekurangannya. Jadi kita melakukan ini, menjaga ini tidak lain adalah supaya kita itu bisa memuliakan tetangga kita dengan menjaga akhlak kita, ya itu. Rasulullah sampai berpesan juga kepada kita, sing diarani wong Islam, ya, gitu ya. Sing diarani wong Islam, kata Rasulullah, itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Yaiku wong sing iso jaga tangane, lisane, supaya wong liya iku ora merasa disakiti utawa diloroni, ya, dari omongane utawa tangane. Min lisanihi ini maksudnya dia itu harus bisa menjaga lisannya, ojo sampai menyakiti orang lain. Nah, ya itu. Sing dimaksud tangannya iku maksudnya supaya wong iku iso njaga tangane ojo sampai ya mengambil barange tangga, nyolong barange tangga, ya.
Wis intine jagalah diri kita, ojo sampai kita itu menyakiti tetangga kita. Itu adalah pesan yang kedua tentang akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi makanya nek kayak apalagi poso kayak ini ya, kayak poso kayak gini ini, makanya Rasulullah menganjurkan nek awakmu iso ngowehi takjil ya, lakonono ya, nek iso ya. Dan yang paling dekat yang bisa kamu berikan takjil itu adalah tonggomu, dzawil qurba ya. Jadi orang yang ada di sekitarmu itu utamakan dulu ya itu. Jadi makanya di sini alhamdulillah di masjid kita, masya Allah ya, ada takjil yang nanti kita bisa buka bersama ya. Datang lagi dari mie sedap ya, yang alhamdulillah memberikan takjil setiap harinya 300 ya. Nah, 300 takjil, masya Allah. Jadi ini adalah bagian dari kita sedang memuliakan tetangga kita. Kalau panjenengan semua hari ini, siapapun panjenengan yang rawuh hari ini ya, ketika panjenengan merasa nyaman di Masjid Babu Sopani, takmir masjid akan sangat senang sekali. Karena apa? Karena memandang panjenengan semua sudah menjadi bagian dari keluarga besar Masjid Babu Sofa. Kalaupun belum bisa menjadi keluarga, menjadi tonggoni. Nah, ini sebagai bentuk ikram ya, memuliakan tetangga, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita melaksanakan sunnah Rasulullah untuk memperhatikan dan memuliakan tetangga kita. Yang terakhir, pesan Rasulullah di dalam hadis ini yang hubungannya dengan akhlak kita itu adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nek sampeyan kabeh iki ngaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, fal yukrim mongko mulyakno tamumu, dhaifahu ya, mulyakno tamumu. Kenapa kok tamu ini kok perlu untuk kita muliakan ya? Karena tamu itu adalah orang yang memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kalau misalnya tamu itu kita itu orang baik ya, terus kemudian insya Allah orang yang didatangkan dalam kehidupan kita insya Allah pun juga orang baik ya. Ini seperti hukum alam, kayak ada semacam apa ya namanya, algoritma kehidupan. Jadi semesta ini itu akan datang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau yang ada dalam pikiran kita itu adalah kebaikan, orang-orang baik, maka insya Allah yang datang dalam kehidupan kita, di rumah kita pun juga nanti itu orang-orang baik. Makin sering rumah kita itu dikunjungi oleh orang, maka insya Allah rumah itu akan mendatangkan rizki dalam kehidupan kita. Tapi rumah itu kok gak tahu disobo wong. Pertanyaannya, kenapa kok wong ora sobo omahe? Mungkin mergo kancingan terus ya mau nompo tamu, duwe pikiran sing di omah engko nek nampa tamu mesti kelong akuane, engko mesti dadak bingung golekne gula kopi utawa teh, engko dadak bingung golekne suguh-suguh dan sebagainya. Nek wis duwe pikiran seperti itu,
Gusti Allah mesti ya ngerti ora bakal dikirim tamu-tamu di dalam rumah-rumah kita. Semakin kita memuliakan tamu, insya Allah semakin orang itu senang berkunjung di rumah kita. Semakin banyak rumah kita dikunjungi oleh tamu, insya Allah semakin besar dan lancar rezeki kita dalam kehidupan kita. Ya itu. Inilah 3 pesan yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita. Saya ulangi ya, pesan Rasulullah untuk akhlak kita ya. Pertama adalah hendaklah kita ini berkata baik. Jika kita ini kok nggak bisa berkata baik, maka lebih baik awake dhewe diam aja. Ora usah komen piye-piye ya itu. Yang kedua, hendaklah kita itu memperhatikan tetangga kita. Jaga hubungan baik awake dhewe karo tanggane awake dhewe. Minimal kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada tetangga kita, ojo ngelarani membuat sakit tetangga kita, baik omongan kita maupun tangan kita atau perbuatan kita. Dan yang terakhir itu adalah hendaklah, kata Rasulullah, kita itu memuliakan siapa orang yang datang dalam rumah kita, karena itu adalah orang-orang yang didatangkan oleh Allah dalam kehidupan kita sesuai dengan amal soleh dan perbuatan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan memberikan berkah dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Makaten saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.